Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Didi Joko Susilo. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat untuk pagi ini Ustadz. Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan Mas Fatih juga pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tentang apa Ustadz? Ya, kita tetap melanjutkan lagi bahwa hamba Allah yang beriman dalam kehidupan di dunia ini benar-benar mempersiapkan bekalnya untuk hari akhirat. Ya. Baik. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Didi Joko Susilo. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang pertama tentu mari bersama-sama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat, kasih sayang, petunjuk yang Allah karuniakan kepada kita. Termasuk pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita hidup lagi atau bangun lagi dan masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah bergabung di acara MTA TV pada pagi hari ini, acara Fajar Hidayah ini, tentu dalam hati kita ada satu rasa bahwa saya perlu nih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu nih untuk mengetahui petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya ya untuk menjalani kehidupan. Nah, kita bersyukur bahwa dalam kehidupan yang sekali ini kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang meyakini bahwa hidupnya di dunia ini tidak kekal, tidak selamanya gitu. Dan kita beberapa saat yang lalu sudah kaji, sudah kita bahas ya kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu keadaan, satu peristiwa yang kita tidak akan mengetahui kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat, baik besar, sedang, kecil gitu ya, buruk ya, baik ya. Itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan ini. Dan ketika kita kemudian nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, buku catatan itu atau bahasa sederhana kita, rapot itu akan diberikan kepada kita gitu. Yang kita kemudian oleh Allah dipersilakan, sudah deh kamu hisap amalmu sendiri, kamu lihat amalmu sendiri begitu. Maka di sana ada orang yang berseri-seri berbahagia ketika catatan-catatan amalnya isinya kebaikan-kebaikan. Tetapi ada juga hamba Allah manusia ini yang kemudian takut gitu, susah, sedih itu. Bahkan bertanya, ini kitab apa gitu loh. Kok semuanya tercatat? Nggak ada yang tertinggal. Keburukan saya yang saya lakukan pada tempat yang sepi, nggak ada orang yang tahu, kok ini terungkap gitu. Maka kemudian ketika catatan amalnya dihiasi keburukan-keburukan, maka takutlah dia, rugilah dia. Karena apa? Dia sudah
jelas bisa menilai dirinya sendiri. Nah, nasib saya ini kayak apa begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa Allah itu dengan kasih sayangnya melalui kitabnya Al-Quran ini senantiasa mengingatkan kita terus gitu. Senantiasa dengan kasih sayangnya menjaga kita gitu. Maka Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Hei hamba-hambaku yang beriman, ayo cari ya pada nikmat yang aku anugerahkan kepadamu, kesenangan, kebahagiaan negeri akhirat. Memang saat ini kita sedang hidup di dunia gitu loh. Tetapi jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini bagi orang yang beriman sangat menentukan tentang hidup kita di akhirat kelak gitu loh. Jangan lupa bahwa tujuan hidup kita itu kebahagiaan, kesenangan di akhirat kelak. Maka Allah ingatkan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah pada apa ini yang kamu miliki saat ini, hidupmu saat ini begitu, dengan segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, sumber daya yang Allah karuniakan kepada kita, harta kita, jasmani kesehatan kita gitu lah. Mungkin kalau kita dapat amanah ya, kedudukan di dunia, kedudukan, jabatan, pangkat itu yang apa Allah anugerahkan kepadamu, gunakan untuk mencari kesenangan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tentu kehidupan duniamu bukan kemudian ketika kita diperintahkan untuk mencari kesenangan, kebahagiaan akhirat kemudian kita lupa dengan hidup kita. Tidak itu. Tetap dijalani kehidupan di dunia ini gitu. Tapi jangan kemudian menggeser, merubah tujuan hidup kita menjadi mencari, memperoleh kesenangan dunia saja. Jangan begitu gitu. Keliru nanti gitu loh, celaka nanti, lupa nanti kita gitu loh. Ya. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sudah karuniakan kepada kita nikmat karunia yang banyak. Sehat ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayo gunakan sehat ini untuk sukses di akhirat. Bukan kemudian sehatnya kita fullkan untuk mencari, mengejar kesenangan dunia saja begitu. Nah, apa potensi yang Allah anugerahkan pada kita? Gunakan untuk kesenangan negeri akhirat. Jadi jangan bergeser tujuan hidup kita itu bahagia di akhirat. Yang utama begitu. Ya, nanti ya kebahagiaan di dunianya Allah karuniakan, Allah tambahkan, nazid lahu fi kharsi, kan begitu. Jadi mangkana yuridu harsal akhirah, yang pertama begitu, orang yang beriman yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah gitu. Nanti akan berjumpa dengan Robnya, Tuhannya gitu. Maka amal solehnya jangan ditinggalkan, jangan hilang. Maka di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah juga mengingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Robnya gitu. Barang siapa yang meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan penciptanya, Tuhannya, yang memberikan rizki kepadanya, yang menjaga kehidupannya, memelihara kehidupannya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala fal ya'mal amalan solihan gitu. Maka hendaklah dia beramal soleh. Nah, ini yang jadi kalau kita itu yakin, iman bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka konsekuensinya siapkan bekalnya gitu. Ya. Yaitu apa? Amal solehnya gitu loh. Berbuat baiklah, jadilah orang baik gitu. Ya. Fala wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Yakinlah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari ketetapan Allah. Maka ketika kemudian kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan di dunia, maka jangan lupakan Allah. Baik sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan kita gitu, kita memperoleh kesenangan-kesenangan ya, bagian kesenangan-kesenangan dalam kehidupan di dunia, jangan sombong. Jangan kemudian berpaling dari Allah, merasa bahwa saya sudah cukup dengan kemampuan saya sudah cukup dengan ilmu saya sudah cukup dengan harta saya begitu, sehingga kemudian saya bisa menetapkan bahwa saya dapat ini, dapat itu dan seterusnya. Jangan lupa
Apa yang kamu peroleh itu bagian dari karunia Allah. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mencontohkan kepada kita ketika melihat karunia Allah yang sedemikian luar biasa, itu beliau tidak kemudian sombong, tetapi beliau sampaikan, hada min fadli robbi, ini karunia dari Robku, bukan karena kekuasaanku saya bisa ini bisa itu dan seterusnya, bukan. Tidak sebagaimana hamba Allah yang namanya Qarun, ketika kemudian Allah beri karunia kelebihan harta, maka di hadapan manusia dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Oh, saya ini loh dapat ini karena ilmu saya, karena kepintaran saya, karena jago saya di dalam berbisnis. Lupa bahwa harta itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman, yang yakin bahwa akan kembali kepada Allah, yang berharap ya kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu oleh kehidupan dunia gitu loh. Meskipun yang nampak lahiriah itu ya yang kita rasakan gitu dengan mudah itu ya kesenangan dunia begitu. Karena secara fisik kita merasakan, melihat, mendengar, merasakannya itu nyata begitu sih. Kadang-kadang kita lupa. Karena memang kesenangan, kebahagiaan akhirat itu sampai saat ini masih gaib. Tetapi yakinlah bahwa amal soleh, amal baik itu yang hak untuk kita jadikan pengharapan gitu. Tidak akan pernah rugi orang yang beramal baik, berbuat baik. Bahkan kadang-kadang kita itu, misalkan contoh kita sebagai orang tua ya, ketika kemudian kita berharap kesenangan dari anak kita atau harta kita begitu misalkan, ya anak kita sekolahkan dengan baik, kita beri pendidikan yang baik begitu dalam pendidikan keduniaan misalkan ya, sehingga kemudian dia bisa mencari nafkah, bekerja, sukses begitu. Kadang-kadang yang kemudian oleh para orang tua diharapkan nanti di masa tuanya saya akan dapat balasan kebaikan dari anak saya, balasan kebaikan dari harta saya. Seringkali juga tidak benar itu, tertipu kita ketika anak-anak kita sudah dewasa, dia tidak ngerti petunjuk Allah, tidak kenal aturan Allah, lupa, tidak ngerti bakti kepada orang tua, tidak ngerti kewajibannya kepada orang tua karena tidak kita ajarkan sejak kecil, maka bisa jadi melupakan orang tuanya, tidak peduli akan nasibnya orang tuanya, begitu misalkan seperti itu. Maka harta dan anak itu memang nyenengke begitu, akan menarik bagi kita. Tetapi ketahuilah bahwa harta dan anak, kedudukan, jabatan itu perhiasan dalam kehidupan dunia. Nah, yang nanti jauh lebih baik untuk kita harapkan ya balasannya adalah amal soleh, amal kebaikan gitu. Maka dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 Allah ingatkan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, ya, perhiasan dalam kehidupan di dunia gitu. Artinya memang nyenengke, namanya perhiasan ini sesuatu yang menyenangkan gitu, menggembirakan, menarik begitu. Kita juga sama, hampir semua manusia mesti begitu. Senang dengan harta yang banyak, senang dengan anak-anak begitu. Tetapi ketahuilah bahwa tetap saja jauh lebih baik, jauh lebih berharga ketika dalam kehidupan ini kita berbuat, beramal soleh gitu loh. Ya, mempersiapkan bekal kita dengan amal soleh. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairul amala. Jadi amal-amalan yang kekal lagi soleh gitu kan ya, perbuatan amal soleh itu yang nanti lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan ya gitu. Jadi ini yang mesti kita siapkan dalam kehidupan di dunia ini ketika nanti atau ketika kita yakin, ketika kita iman bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ketika kita yakin, ketika kita berharap kesenangan, kebahagiaan yang ada di sisi Allah gitu loh. Jadi nanti yang kita harapkan bukan, oh nanti kalau anak saya punya kekuasaan, nanti saya akan minta tolong anak saya. Oh harta saya banyak, nanti saya akan minta tolong harta saya untuk menebus dosa kesalahan saya. Nggak bisa gitu. Tetapi amal soleh yang nanti
menjadi harapan kita ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan amal soleh, kita perbaiki dalam kehidupan ini, beramal sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beramal dalam muamalah dengan sesama manusia, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah. Contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Contoh ketika Nabi ingatkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi basicnya, dasarnya dalam kehidupan ini kita, bekal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian kita sadari bahwa kita ini manusia, kadang-kadang lupa, kadang-kadang lalai begitu. Maka perintah Nabi, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat salah, keliru, ayo segera berhenti, perbaiki, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian iringi dengan kebaikan-kebaikan, maka nanti kesalahan kita bisa terhapus, tertutup begitu. Bakhaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, ya lakukan dengan akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada Allah, berlaku jujurlah. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kasih sayanglah kepada saudaramu. Hormatilah orang yang lebih tua daripadamu, sayangilah orang yang lebih muda, dan seterusnya. Ini petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Nabi. Kalau itu kita hiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah dengan didasari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih hak untuk menjadi harapan bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh tempat kembali yang baik, tempat kembali yang menyenangkan, membahagiakan kita di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini masih bersama dengan Ustadz Dr. Didik Djoko Susilo. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustadz. Ya, ini dari hamba Allah yang ada di Jambi, Ustadz. Ingin bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan menghardik anak yatim, Ustadz. Dan yang kedua, kalau makmum masbuk itu membaca iftitah atau tidak, mau tausiahnya. Ya, baik. Jadi yang pertama itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Ma'un itu kan ya, Allah ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu yang disebut dengan ya orang yang mendustakan agama gitu. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim gitu. Jadi kita ketahui bahwa anak yatim itu anak yang ditinggal oleh ayahnya, orang yang menanggung kehidupannya ya. Nah, ini tidak ada, sehingga hidupnya itu rekoso, berat gitu. Nggak ada yang membiayai pendidikannya, membiayai kehidupan makannya. Nah, ketika kemudian datang pada kita anak yatim yang butuh bantuan, jangan kemudian kita menghinakan, supaya bocaran di bapak, anak nggak punya bapak, nggak punya masa depan, udah saya nggak mau membantu, dan seterusnya gitu. Nah, ini tidak boleh. Agama kita mengajarkan bahwa orang yang beriman, orang yang Islam kan begitu, yang mengaku beragama Islam gitu, tidak mendustakan agama kita, menerima petunjuk Allah, maka mesti tergerak untuk menolong, membantu anak yatim. Jadi anak yatim yang memang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita untuk kehidupannya, ayo bantu. Sehingga kemudian dia sampai pada usia dewasa, dia bisa mencari maisah untuk kehidupannya sendiri. Nah, itu tanggung jawab kita bersama.
sebagai individu ataupun sebagai kebersamaan kita. Maka kalau ditanyakan yang menghardik itu bagaimana, ya orang yang menolak untuk menolong anak-anak yatim, membantu anak-anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, itu yang termasuk dalam menghardik anak yatim. Demikian Ibu. Kemudian yang kedua, kalau makmum masbuk apakah membaca iftitah atau tidak, ya tergantung masbuknya di mana gitu. Kalau masbuknya imamnya sudah rukuk, ya kita ikut rukuk, takbir ikut rukuk, tidak usah baca iftitah. Kalau misalkan kita masbuknya di rakaat yang kedua dalam sholat yang 3 atau 4 rakaat, ya, misalkan imam masuk ke rakaat yang ketiga, kemudian kita datang ikut takbir, pada saat itu kan imamnya bacanya sir, diam. Nah, ketika itu kita setelah takbiratul ihram, ya baca doa iftitah, al-fatihah, surat, terus rukuk bersama imam, begitu gitu. Jadi tergantung masbuk kita di mana. Kalau masbuknya pada saat misalkan kita jumpai imam sedang sujud, ya kita takbiratul ihram kemudian langsung sujud, tidak usah baca doa iftitah. Demikian Ibu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Basuki di Purwosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan surat Al-Ahqaf surat ke-7 ayat 74 dan 75. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat Al-A'raf 74-75, Ustaz. Ya. Jadi Allah ingatkan kepada kita satu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konteksnya pada saat itu kisah Nabi Soleh, ya, gitu. Allah ingatkan kepada kita, wadkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwakum fil ardi tattakhiduna min suhuliha kusura wa tanhitunal jibala buyuta. Nah, kemudian fadkuru ala Allahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jadi ini kisah, ya, apa namanya, orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW ketika, ya, diutus kepada kaum Samud, yaitu Nabi Soleh alaihissalam, gitu. Jadi pada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW itu satu kaum, kemudian Allah utus Nabi, kemudian Nabi itu akan menyeru para kaumnya supaya beriman kepada Allah, supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Habis kaum Samud, maka habis kaum Ad, maka kemudian kaum Samud, gitu. Nah, kaum Samud Allah utus Nabi Soleh. Tetapi, ya, ketika kemudian Allah berikan kepada kaum ini, ya, kesuksesan, kebahagiaan, kebanggaan, ya, setelah kaum Ad itu, maka kemudian bangun, ya, istana-istana, ya, yang kemudian gunungnya itu bisa dipahat, dijadikan tempat tinggal, dijadikan rumah, begitu. Tetapi kemudian mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong ketika kemudian yang diutus sebagai nabi itu kaum Nabi Soleh alaihissalam, yang dianggap kemudian orang yang kurang, apa ya, direndahkanlah, kurang kedudukannya di masyarakat itu. Kemudian yang beriman, ya, orang-orang lemah, gitu kan, ya, orang-orang yang kurang, bukan orang terhormat, bukan bangsawan lah, mudahnya seperti itu. Maka kemudian sombong, menolak Nabi Soleh, menolak utusan Allah ini, menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kan yang banyakkan orang-orang yang Allah beri nikmat kedudukan, keduniaan, baik itu jabatan, baik itu harta, biasanya begitu ketika diseru, diajak untuk taat kepada utusan Allah, atau kalau bahasa kita sekarang, ya, ketika kemudian diajak untuk taat kepada ayat-ayat Allah, petunjuk Allah, biasanya sombong, kemaki, menolak, begitu, merasa lebih tinggi, merasa lebih baik kedudukannya, ya, maka jadi tidak beriman, ya.
qala ladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun, gitu ya. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, kami ini orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani, gitu. Nah, itu kaumnya Nabi Soleh gitu. Dan maka kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Demikian, Pak. Orang yang sombong ingkar kepada al-haq, kebenaran, pasti ya nanti akan celaka. Demikian. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz. Dari Ibu Suwati yang ada di Luwu Timur, Ustadz. Ketika saya berobat di rumah sakit, ketika itu lagi menunggu panggilan, ibu yang di sebelah saya itu diberi amanah oleh sebelahnya untuk menjaga tempat duduknya. Ketika bapak itu pergi, ada orang yang datang lalu duduk di tempat tersebut. Ibu tadi sudah mengingatkan dan terjadi cekcok di antara mereka. Kemudian saya sampaikan ke suami saya setelah pulang. Suami saya bilang, itu tidak berapa karena itu di tempat umum. Yang demikian itu seperti apa, Ustadz? Apakah amanah tersebut menjaga tempat itu juga bisa diterapkan di tempat umum? Jadi memang ini berangkat dari satu adab yang ada di dalam tuntunan agama kita. Ketika kita ada di satu majelis, kita tidak boleh menyuruh orang lain pergi kemudian tempat duduknya kita duduki. Nah, itu tidak boleh gitu. Misalkan dalam satu majelis kajian atau dalam satu pertemuan misalkan yang kemudian orang sudah duduk di tempat duduknya gitu. Nah, ketika orang sudah duduk di tempat duduknya kemudian kita datang gitu. Kita datangnya belakangan. Nah, itu yang duduk itu Pak geser. Nah, kemudian tempat duduknya tak duduki. Nah, itu yang tidak boleh. Itu adab akhlak yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita orang Islam gitu loh. Orang Islam itu saling menghormati, saling menghargai. Jangan kemudian karena saya lebih besar badannya, itu yang duduk di situ kecil tak geser. Kenapa? Merasa saya lebih kuat. Atau saya punya kedudukan, saya orang terhormat, datang belakangan ya saya tetap harus di depan. Yang di depan siapa itu saya geser itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, dalam kasus ini tadi misalkan ibu sama-sama pasien nih gitulah. Kemudian karena ada keperluan ke kamar mandi, misalkan saya kamar mandi tolong ya tempat saya dijaga bahwa ini sudah ditempati begitu. Nah, maka ini disampaikan, mohon maaf ini sudah ditempati gitu. Nah, kalau orang yang kemudian juga punya akhlak, ya tidak apa-apa. Nanti kalau yang menempati balik dari kamar mandi, saya tak nanti gantian geser gitu. Ini karena saya juga capek dan seterusnya. Ini mumpung kosong tak duduki dulu gitu. Kemudian kalau yang datang dari kamar mandi kemudian datang, berdiri Bapak, ini mohon maaf tadi tempatnya saya pakai dulu sebentar karena saya juga agak payah begitu. Ini sekarang kembalikan. Nah, ketika kemudian yang tadi tempatnya dikembalikan merasa kayaknya lebih tidak membutuhkan daripada ibu yang atau yang pasien yang menempati itu pun kalau kita itu dasarnya keimanan, ketaatan kepada Allah, kayaknya ibu lebih payah ini, lebih berat ini, lebih membutuhkan tempat daripada saya. Silahkan dipakai saja, saya tak cari tempat yang lain. Kalau begitu indah sekali hidup kita, nikmat sekali hidup kita gitu loh. Kenapa? Karena itu oleh Rasulullah SAW diajarkan, ayo ringankan beban saudaramu, tolonglah saudaramu, nanti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois gitu. Perhatikan, oh ini saudara saya, ini pasien ini sakitnya lebih berat dari saya, bebannya lebih berat, ayo duduk silahkan. Tidak apa-apa, dipakai saja tempat duduknya, saya tak geser cari tempat yang lain. Gitu. Itu insya Allah akan membawa kenikmatan dalam kehidupan kita. Tidak egois tadi. Ini pokoknya sudah saya tempati. Atau misalkan kita sudah pesen dari rumah, nanti saya dicarikan tempat duduk ya. Yang datangnya itu masih nanti setengah jam, 1 jam berikutnya di situ ada orang yang membutuhkan, tetap nggak boleh diduduki karena ini sudah dipesan, saya dipesan oleh teman saya, oleh sahabat saya, begitu ngapain gitu. Ya, termasuk di dalam misalkan di majelis-majelis ilmu kita, kadang-kadang kan kita, tolong ya saya disiapkan tempat itu, tidak disempat ke tempat, ada saudara kita berdesakan, jangan ini sudah untuk nanti sohib saya itu misalkan, salah. Kita diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bantu saudaramu, ringankan beban saudaramu, mudahkan saudaramu, longgarkan saudaramu.
niatnya apa? Keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan saudara kita, Allah akan hilangkan kesusahan kita nanti di yaumil qiyamah. Senenglah begitu gitu loh. Jangan kemudian memikirkan tadi kesenangan sesaat, wah di dunia saya bisa duduk nyaman gitu. Nah, ada satu yang harus kita pikirkan bersama, nasib kita di yaumil qiyamah. Ketika Allah nanti meringankan kesusahan kita karena amal kita dalam kehidupan di dunia, alangkah bahagianya kita. Nah, kalau pikiran begitu nanti kita tidak terasa berat mempersilahkan saudara kita, jenengan lebih butuh tempat ini, silahkan duduk, saya tak geser cari tempat lain gitu. Demikian, Bu. Jadi nggak usah rebutan tadi, bener-beneran tadi gitu. Wah ini, nggak boleh ini menurut hadis Nabi SAW ya, menempati tempat duduknya orang lain. Yang satu, nggak apa-apa, itu yang orangnya pergi, nggak usah begitu. Tetapi kalau iman ada pada kita, ayo saling mengutamakan saudaranya. Ini lebih payah, lebih berat, lebih butuh tempat duduk, silahkan diduduki. Nah gitu aja. Itu. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08152553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Umi Eli, Semarang. Ya, silakan Umi Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan gini, Ustaz, minta nasihatnya, Ustaz. Saya sebagai orang tua dan juga nasihat untuk anaknya, untuk anak nih, Ustaz. Saya kan sampun tua nggih, Ustaz. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita, Ustaz? Kan hidup sendiri, Ustaz. Hidup sendiri, anak merantau ke Jakarta. Nah, terus kita ini kan sering sakit-sakitan, ya, Ustaz. Nah, ini bagaimana sebaiknya? Saya apa harus ikut anak, apa harus hidup sendiri, Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala itu memang ya aturan kembali kepada petunjuk Allah gitu ya. Petunjuk Allah itu insya Allah yang terbaik bagi manusia. Kenapa? Karena Allah itu paling tahu bagaimana keadaan manusia. Kenapa? Allah itu Rabb kita, pencipta kita. Allah menciptakan kita itu dari keadaan lemah gitu kan ya. Lahir sebagai bayi itu lemah, nggak bisa apa-apa begitu. Hidupnya siapa yang kemudian Allah beri amanah untuk menjaga kehidupan makhluk yang lemah ini? Orang tua gitu loh. Maka orang tua dengan kasih sayangnya, bayi yang lemah itu akan dijaga. Segala usaha akan dilakukan. Perlu tidak tidur pun juga dilakukan untuk menjaga anak itu, sehingga kemudian dia tumbuh menjadi muda, pemuda, sampai kemudian dia dewasa, kekuatannya menjadi kokoh, jadi lemah tadi menjadi kuat, dia bisa bermaisah, ya. Nah, kemudian pada saat yang sama dengan berjalannya waktu, orang tua yang tadi kemudian menjaga anak itu menjadi kuat, kokoh, menjadi bisa berusaha, orang tua sekolahkan, orang tua didik itu. Nah, maka kemudian pada saat yang sama orang tua menjadi lemah, ya. Nah, ketika orang tua yang kemudian menjadi lemah karena usia, menjadi tua, menjadi sudah tidak mampu bermaisah, tidak mampu berusaha, maka Allah buat syariat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Allah tetapkan, hei hambaku, manusia yang beriman, satu, menyembahlah Allah, jangan mensekutukannya. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Itu penjagaan Allah terhadap kehidupan kita. Sehingga ketika manusia itu paham aturan Allah, paham kewajiban Allah, maka tidak ada orang tua yang kemudian pada usia lanjut terlunta-lunta, tersia-siakan. Karena anak merasa bahwa ini bentuk ketaatan saya kepada Allah. Maka bekti pada orang tua, santuni orang tua,
toh kalaupun karena satu hal kemudian dia harus bermaisah jauh dari orang tua, maka dia akan berikhtiar bagaimana supaya ada yang menjaga orang tua saya. Bagaimana supaya kehidupan orang tua saya terjaga, begitu. Ya, tidak kemudian bakhil, tidak kemudian lupa bahwa saya untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saja nggak cukup kok, gitu loh. Ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari ketaatan kita kepada Allah adalah menyantuni, menjaga kehidupan orang tua kita. Penghidupan itu ya termasuk kebutuhan makannya, termasuk kebutuhan kesehatannya, gitu. Nah, maka kemudian akan diikhtiarkan bagaimana supaya tercukupi kehidupan orang tuanya. Itu kalau kemudian kita tahu petunjuk Allah, tahu aturan Allah, tahu nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, gitu. Bagaimana Allah letakkan kewajiban bakti kepada orang tua itu pada level, kalau kita boleh katakan level itu satu tingkat di bawahnya menghambakan diri kepada Allah dengan tidak berbuat syirik itu. Maka kalau itu ada, kita pahami bersama, dipahami oleh orang tua juga tidak berkehendak untuk menyusahkan anaknya, gitu. Misalkan orang tuanya mintanya macam-macam, saya minta ini dibuatin ini itu dan seterusnya, tentu tidak. Ya, anak pun juga ngerti bagaimana menjaga orang tuanya. Kita ingat satu riwayat ya, seorang laki-laki Uwais itu ya, itu kemana-mana baktinya kepada orang tua, orang tuanya diajak kemana-mana dan itu tidak menjadi beban baginya, gitu. Ya, maka ketika ada, lah kalau begitu, kalau saya sudah ini apa-apa saya berikan kepada orang tua apa-apa saya penuhi begitu, apakah kemudian saya sudah bakti membalas kebaikan orang tua saya? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, belum. Loh, kenapa ya Rasulullah? Padahal ini penghasilan saya semuanya itu. Semuanya loh diberikan pada orang tuanya. Kita nanti bisa bertanya pada diri kita, dari penghasilan kita itu seberapa persen yang kita berikan pada orang tua kita, yang kita gunakan untuk menyantuni orang tua kita, gitu. Ini semuanya diberikan pada orang tuanya. Orang tuanya kemana-mana dipenuhi kebutuhannya, gitu. Apa jawab Rasulullah SAW? Belum. Kenapa? Walaupun satu tarikan nafas pun belum. Kenapa? Kamu menjaga orang tuamu. Jadi ketika kita ngerumati orang tua kita itu, kamu ada harapan kapan beban ini ya segera selesai, gitu. Kita jadikan orang tua kita itu kadang-kadang jadi beban, gitu loh. Saya kok masih nanggung orang tua ya, saya masih punya beban ini, gitu loh. Beda orang tua ketika mengasuh anak. Ketika orang tua mengasuh anak, anak itu tidak dianggap sebagai beban, gitu. Maka dia asuh anak itu dengan penuh kecintaan, dengan pengharapan agar anak ini tumbuh kuat, tumbuh dewasa, agar anak ini sukses. Maka rela orang tua tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Rela orang tua berkeringat, payah begitu, yang penting anaknya bisa sekolah dengan baik. Itu untuk anak, itu orang tua berarti itu. Ketika mengasuh, mendidik anak itu, harapannya anaknya tumbuh kuat, sehat, sukses dan seterusnya. Sementara kalau anak ya mengasuh orang tua di usia lanjut, maka harapannya kapan ini beban ini selesai, berakhir, kapan ya tanggunganku berakhir. Nah, itu bedanya. Maka mumpung masih ada kesempatan, anak-anak, ayo para anak, bektilah kepada orang tuamu, santuni orang tuamu, jaga orang tuamu, begitu. Insya Allah landasannya adalah keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya. Ya, ketika tadi sudah sampaikan, amal soleh itu tidak ada ruginya. Termasuk bekti kepada orang tua dengan harta kita, seberapapun harta kita itu kita berikan kepada orang tua, tidak ada ruginya. Insya Allah, Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, jawaban pertanyaan dari Umi Eli sekaligus yang mengakhiri Fajariah pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga menjadikan manfaat, pelajaran, peringatan sekaligus kabar gembira, Ustaz, bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajariah pada kesempatan pagi hari ini.
bersama dengan Ustadz Dr. Didik Joko Susilo. Saya mohon maaf untuk pemirsa MTA TV yang telah mengirimkan pertanyaan tertulis namun belum bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian yang mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.